Hello IT Solutioner. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal yang dimaksud dengan IP address pada jaringan komputer. Kita sering sekali ya mendengar istilah IP address, tapi sebenarnya apa sih IP address itu? IP address adalah identitas suatu komputer berupa deretan angka biner 32 bit hingga 128 bit sebagai alamat yang digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan komputer atau perangkat lain di jaringan internet. Sedangkan IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Sebagai dasar, prosedur pertukaran data di jaringan internet antara paket data dengan host-host yang terhubung. Sehingga aliran data dapat dikenali pengirimnya dan penerimanya. Host dapat berupa komputer server dan komputer yang mengakses suatu website. Agak terlalu teoritis ya guys. Mungkin ada yang ngerasa ngejelimet? Oke, sebagai contoh analogi, tentu kamu pernah atau bahkan sering melakukan belanja online. Ketika kamu melakukan order ke penjual barang, maka si penjual barang akan mengirimkan paket kamu disertai dengan nama dan alamat pengirim, serta nama dan alamat penerima. Tujuannya apa? Tentu agar paket pengirimannya sampai di tujuan sesuai dengan alamat kamu. Lalu, apa yang akan terjadi jika tidak dicantumkan alamat? Sedangkan ada banyak sekali rumah yang berbeda-beda. Yap, bener banget, paket kamu nggak akan pernah kamu terima. Begitu juga dengan IP address, bagaimana bisa melakukan pengiriman atau menerima data tanpa kita ketahui IP address-nya? Sebuah alamat harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki standar. Yang kedua, format penulisannya yang benar. Kemudian yang ketiga, alamat harus terdaftar. Ketika kita tersambung dengan internet dan melakukan browsing, baik itu Google, mengunjungi website, media sosial, streaming video pada YouTube, atau kita melakukan pengiriman atau menerima email, maka kita membutuhkan IP address untuk mengaksesnya. Tapi mungkin ada yang menjawab, enggak kok, saya cuma ketik nama domain, jadi nggak perlu IP address. Nah, disinilah peran dari DNS. DNS adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Jadi, tanpa DNS, kamu harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Karena kita merasa sulit menghafal angka-angka, maka dibuatlah DNS itu. Nanti kita bahas bagaimana DNS itu bekerja pada video berikutnya. Kalau kamu mau buktikan, silahkan buka command prompt di PC kamu dan coba panggil sebuah nama website dengan perintah ping. Misal ping facebook.com, maka akan terlihat IP address dari server Facebook tersebut. Jadi, kamu sebenarnya bisa melakukan browsing menggunakan IP address. Masukkan saja IP address tersebut ke browser kamu, pasti akan mengarah ke website yang kamu maksud. Jadi istilahnya akan mereverse IP atau sebaliknya. Jika kamu mengaksesnya via IP, maka akan ke servernya Facebook, atau juga sebaliknya. Ketika kamu ketikkan domain dengan www.facebook.com, maka akan mengarahkan ke servernya Facebook, seperti itu. Silahkan komentar di bawah bagi yang berhasil membuka website dengan menggunakan IP address. Dalam jaringan komputer, paket data disebut dengan paket. Apa itu paket? Data paket dibentuk oleh deretan angka biner atau binary digit atau disingkat dengan bit yang sangat panjang.
seperti pada contoh berikut ini. Jadi, sebenarnya komputer hanya mengenal angka 0 dan 1. Dalam angka biner tersebut mengandung berbagai macam informasi. Bisa berupa audio, video, gambar, dan juga teks. Dengan ukuran mulai dari kilobyte, megabyte, atau gigabyte. Disertai dengan alamat pengirim dan alamat penerima file data tersebut. Lalu Internet Protocol atau IP adalah sebagai dasar prosedur pertukaran data di jaringan internet antara paket data dengan host-host yang terhubung, sehingga aliran data dapat dikenali pengirimnya dan penerimanya. Host dapat berupa komputer server dan komputer yang mengakses suatu website. Contohnya, kamu bisa melakukan belanja online, nonton video streaming, media sosial, mendengarkan musik, upload dan download, kirim dan terima email, dan lain-lain. Kemudian IP address itu dibedakan menjadi dua versi. Yang pertama IP versi 4 yang masih digunakan hingga saat ini, dan IP versi 6 yang akan menggantikan IP versi 4 jika jumlah IP sudah tidak memadai lagi jumlahnya. Perbedaannya pada bit penyusun, di mana IP versi 4 memiliki 32 bit, sedangkan IP versi 6 jauh lebih banyak, yaitu 128 bit. Selanjutnya, alamat yang bisa terbentuk dari IP versi 4 sebanyak 4,3 miliar, sedangkan IP versi 6 alamat yang bisa terbentuk sebanyak 34 dikali 10 pangkat 38. Silahkan kalian hitung sendiri ya guys, berapa alamat yang bisa terbentuk. Kemudian struktur IP address versi 4. Dan kali ini kita hanya membahas IP address versi 4. Yaitu berupa deretan angka biner 32 bit yang terdiri dari 32 digit angka 1 dan 0 yang dipisahkan oleh tanda titik setiap 8 bit. Contoh angka desimal dari 172.16.254.1 jika dikonversi menjadi angka biner, maka penulisannya akan seperti ini. 8 bit atau 1 byte pertama titik, 8 bit kedua titik, 8 bit ketiga titik, dan 8 bit keempat. Jika kita hitung bersama, maka 8 bit dikali 4 sama dengan 32 bit atau sama dengan 4 byte. 1 byte disebut juga dengan oktet. Kita ulangi, 1 byte disebut juga dengan oktet. Jadi ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Selanjutnya, pengelompokan kelas IP address versi 4 terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A pada range IP 1 sampai dengan 126, network ID berada pada oktet pertama, host ID pada oktet kedua, ketiga, dan keempat, sehingga maksimal alamat hostnya sebanyak 16.777. Yang kedua kelas B berada pada range IP 128 sampai dengan 191, network ID berada pada oktet pertama dan kedua, host ID berada pada oktet ketiga dan keempat, dan maksimal alamat host sebanyak 65.534. Sampai di sini, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa nggak ada IP 127 pada kelas A? IP 127 digunakan untuk mengakses localhost, karena 127 merupakan nomor jaringan terakhir
yang berada pada jaringan kelas A yang memiliki subnet mask 255.0.0.0. Kita akan bahas subnet mask pada video berikutnya ya. Kita lanjut. Untuk kelas C berada pada range IP 192 sampai dengan 223. Network ID berada di oktet kedua dan ketiga, sedangkan host ID berada di oktet keempat atau yang terakhir. Maksimal alamat hostnya sebanyak 254. Contoh IP address versi 4 kelas C 192.168.10.25. 192 merupakan oktet pertama, 168 oktet kedua, 10 oktet ketiga, dan 25 oktet keempat. Oktet pertama, kedua, dan ketiga merupakan network ID, sedangkan oktet keempat merupakan host ID. Sekarang kita bahas network. Bagaimana sebuah network dengan network-network yang lain dapat saling berhubungan satu sama lain yang memiliki konektivitas sehingga disebut antar jaringan, atau dalam bahasa Inggris disebut internetwork atau disingkat dengan internet. Dalam setiap network itu dapat dibagi lagi menjadi network-network yang lebih kecil disebut dengan subnetwork atau subnet, yang satu sama lain juga memiliki konektivitas. Setiap network dan subnetwork memiliki identitas yang disebut dengan network ID. Dalam sebuah subnetwork terdiri dari beberapa perangkat yang dapat mengirim dan menerima data, bisa berupa laptop, PC, CCTV, server, smartphone, smart TV, printer, dan lain-lain. Setiap klien atau host memiliki identitas yang disebut host ID. Sebagai analogi, pada sebuah rumah, pada contoh berikut ini memiliki nama Jalan Raya Letjen Ibrahim dan nomor rumah 215. Jalan rumah adalah network ID, sedangkan nomor rumah disebut dengan host ID. Oke, itu aja video dari kami. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih.